Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League, di mana tim yang bertanding yaitu tim papan atas, di mana Leicester City menghadapi Manchester City. Skor berkesudahan dengan 2-0 atas kemenangan Manchester City. Manchester City yang mana telah memiliki banyak kemenangan, berburu kemenangan terus untuk meraih gelar. Sedangkan visi dari Leicester City yaitu masuk kepada papan 4 besar klasemen untuk Liga Champion. Dan skor berakhir 2-0 untuk Manchester City, sehingga membuat Leicester City harus berhati-hati di klasemen yang mereka tempati, yaitu peringkat 3, karena peringkat 5 dan peringkat 6 bisa saja menyusul mereka, karena beberapa poin dari Leicester City dan peringkat 6 itu tidak jauh beda. Kalau kita masuk kepada pembahasan pertandingan antara Leicester City menghadapi Manchester City, sebenarnya sudah bisa ditebak bahwa bola akan berada di tangan Manchester City, karena kita tahu Pep Guardiola itu merupakan pelatih yang mana mampu meracik timnya untuk berani menguasai bola sebanyak mungkin dan memberikan umpan-umpan tupas sehingga bisa menciptakan peluang dan menciptakan gol. Berbeda dengan Leicester City, di mana Leicester City dari Brendan Rodgers menerapkan permainan yang sedikit menunggu. Dia bertahan agak ke dalam dan melakukan counter attack. Itu filosofi yang diberikan Brendan Rodgers kepada Leicester City di musim ini. Ya, kalau kita melihat dari skemanya antara Leicester City menghadapi Manchester City sebenarnya tidak jauh beda. Dengan yang mana Leicester City tetap mengandalkan 3-4-1-2. Biasanya 3-4-3 karena Javi Bernes mengalami cedera yang sangat panjang, sehingga membuat pelatih Brendan Rodgers menerapkan 2 striker mereka dengan attacking midfielder 1, sehingga itu yang bisa mengumpan dan mengoperasikan bola dari lini tengah ke lini depan ketika melakukan counter attack. Berbeda dengan Pep Guardiola. Kalau Pep Guardiola itu biasanya menggunakan 4-3-3, namun ternyata di pertandingan kali ini cukup menarik, di mana Pep menggunakan strategi 4-2-3-1. 4-2-3-1. Mungkin Pep pernah menerapkan strategi seperti ini dengan mengandalkan 2 pivot, yaitu Rodri dan Fernandinho. Tapi jarang sekali Pep menggunakan ini. Alhasil ketika Pep menggunakan 2 pivot ini, ujungnya adalah Kevin De Bruyne yang harus bisa naik turun, memberikan assist atau memberikan peluang kepada striker-striker dari Manchester City, di mana striker kali ini ditempati oleh Sergio Aguero dan Gabriel Jesus. Namun Gabriel Jesus agak ke samping kiri, sehingga Aguero menguasai ujung tombak dari Manchester City di pertandingan kali ini dengan lini sayap yang sangat lincah dari sisi kanan, yaitu Riyad Mahrez. Dari overall pertandingan, bahwa tidak ada kejutan, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa Manchester City adalah tim yang mana memegang bola lebih banyak daripada tim lainnya. Terbukti Manchester City mampu mengalih permainan, mengambil permainan dengan menguasai banyak bola. Alhasil pada menit ke-25 possession bola itu hampir 94% dari Manchester City. Gila, 25 menit Manchester City memegang bola. Hanya beberapa sekali salah passing dan akhirnya kerebut kembali oleh Manchester City. Dan gol dari Manchester City pun itu lahir di mana Manchester City kesulitan untuk membobol lini pertahanan dari Leicester City, sehingga umpan-umpan silang diterapkan di sini. Alhasil berujung kepada blunder atau scrimmage di depan mulut gawang dari Leicester City, dan mana mampu dimanfaatkan oleh Benjamin Mendy untuk menciptakan gol. Goal placing yang sangat bagus dari dalam kotak penalti
sehingga mampu mengecoh kiper Schmeichel. Nah, setelah 1 gol dari Manchester City semakin bergairah untuk menambah gol lagi. Permainan 1-2, passing, dan Sergio Aguero pun ditarik keluar untuk digantikan ke Raheem Sterling, yang mana sekarang Gabriel Jesus menjadi ujung tombak. Kombinasi 1-2 diterapkan kembali. Ambisi Manchester City adalah menambah gol, dan terbukti dari umpan trupas yang sangat ciamik membelah pertahanan dari Leicester City dari Kevin De Bruyne mampu dimanfaatkan oleh Gabriel Jesus dengan one to pass passing dengan Raheem Sterling dan mampu menciptakan gol yang kedua untuk Manchester City dari Gabriel Jesus. Mungkin gol ini adalah kado untuk Gabriel Jesus dari dirinya sendiri dan kado untuk Manchester City dalam kemenangan. Karena kita tahu Gabriel Jesus lagi berulang tahun 2 hari yang lalu di tanggal 1 April dia berulang tahun, sehingga gol ini merupakan kado untuknya untuk memicu semangat kembali dari pemain berusia 24 tahun ini. Dan banyak dilumuri kartu kuning di pertandingan kali ini karena begitu kerasnya permainan dari Leicester maupun dari Manchester City, terutama di lini tengah, gontok-gontokan. Karena apa? Karena kedua belah pihak dari Manchester City maupun Leicester City itu tidak mau kalah dari lini tengah. Kenapa Pep Guardiola menerapkan 2 pivot? Ini alasannya. Kita tahu Pep Guardiola sangat memahami bagaimana permainan dari tim Manchester City maupun tim lawan, sehingga dia tahu kapasitas pemain Leicester City, pemain tengahnya, yaitu Yuri Tielemans dan Wilfred Ndidi, di mana Wilfred Ndidi sebagai jangkar yang sangat kuat dan Tielemans sebagai pembagi bola, sehingga untuk memecah agar tidak memberikan trupas atau memberikan umpan ke lini depan, Pep Guardiola menaruh double pivot untuk mencegahnya, sehingga permainan dari Leicester City ketika mendapati bola mereka sering kehilangan bola tersebut atau kerebut kembali dari Manchester City, karena ya Pep Guardiola sangat mahir untuk membuat tim lawan tidak berkutik. Selamat untuk Manchester City, dan semoga kemenangan ini akan terus bertambah sehingga mendekati juara Premier League musim 2020-2021. See you di video berikutnya.